Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ali Mufi, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan mengangkat tentang dakwah Rasulullah SAW di Madinah dengan cakupan materi respon masyarakat Madinah pada dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Dalam melakukan dakwahnya di Madinah, Rasulullah mendapat sambutan yang beragam. Yang pertama, ada yang menerima ajakan itu, dan yang kedua, ada yang menolak secara diam-diam. Di Madinah, penyebaran agama Islam mendapatkan perkembangan yang cukup pesat, sehingga hal itu membuat kaum kafir Quraisy menjadi marah dan berusaha menghancurkan umat Islam. Ketidaksenangan dari kaum kafir Quraisy itu tidak menyurutkan langkah Rasulullah untuk berdakwah, sehingga menambah kebencian para kaum kafir Quraisy. Hal itulah yang melahirkan beberapa peperangan, yakni Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Perang Badar. Perang Badar terjadi di Lembah Badar, yakni pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau 624 Masehi, di mana tahun ini adalah merupakan tahun pertama umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Faktor-faktor terjadinya Perang Badar. 1. Permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Mekah untuk melindungi kafilahnya. Permintaan dari Abu Sufyan itu dianggap oleh kaum Quraisy Mekah akan diserang oleh para kaum muslimin. Dalam Perang Badar ini, kaum muslimin berjumlah 313 orang, sementara tentara Quraisy berjumlah 1000 orang. Hal ini sangat tidak seimbang. Hal itulah yang membuat Rasulullah berdoa, "Ya Allah, jika rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama dan sejati ini." Strategi rapi dari kaum muslimin dalam Perang Badar tersebut mampu mengantarkan kemenangan bagi umat Islam. 50 pemimpin Quraisy tewas termasuk Abu Jahal. Peperangan ini berlangsung selama 2 jam. 1000 tentara kaum kafir Quraisy berhasil dipukul mundur, 600 senjata dirampas, 700 unta dan 300 kuda serta perniagaan. Setelah perang selesai, Rasulullah SAW bersabda bahwa Perang Badar ini adalah merupakan jihad kecil. Sehingga sahabat bertanya, "Adakah jihad yang lebih besar daripada ini ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ya ada, jihad melawan hawa nafsu." Yang kedua adalah Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Perang ini terjadi tidak lepas dari kekalahan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar. Faktor-faktor terjadinya Perang Uhud. Yang pertama, keinginan Abu Sufyan untuk menuntut balas. Yang kedua, kecemburuan kaum kafir Quraisy akan popularitas kaum muslimin. Dan yang ketiga, ingin menghilangkan dominasi Rasulullah SAW. Jumlah pasukan kaum kafir Quraisy dan juga umat Islam dalam Perang Uhud lebih banyak daripada Perang Badar. Kaum Quraisy berjumlah 3000 orang, sementara kaum muslimin berjumlah 1000 orang. Dari 1000 orang itu ada yang berkhianat, yakni Abdullah bin Ubay. Ketika itu ada 300 kaum muslimin yang bertolak, sehingga tersisalah 700 pasukan kaum muslimin. Perang Uhud terjadi selama 7 hari. Awalnya kaum muslim berhasil memukul mundur kaum kafir Quraisy. Namun kemunduran mereka ternyata bagian dari strategi. Melihat kaum kafir Quraisy sudah mundur, maka kaum muslim ingin merampas harta yang mereka tinggalkan. Hal itu yang membuat kaum kafir Quraisy kembali melancarkan serangan dan mengakibatkan kaum muslimin gugur, termasuk keluarga dan sahabat Nabi. Dalam peperangan ini pun Rasulullah SAW juga mengalami luka, dan kaum muslim menerima kekalahan dalam peperangan Uhud ini. Yang ketiga adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada 5 Hijriah atau 627 Masehi. Kali ini terjadi pengkhianatan kaum Yahudi yang ikut menyerang umat Islam dan menjadi sekutu. Dalam Perang Khandaq, kaum muslim dipimpin oleh Rasulullah, sementara pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Faktor-faktor terjadinya Perang Khandaq. 1. Agama Islam yang semakin berkembang. Yang kedua, sebagai ajang balas dendam dari peperangan sebelumnya. Dan yang ketiga, ambisi kaum kafatan
yang ingin menguasai perdagangan di Madinah. Dalam peperangan Khandaq ini, atas usulan Salman Al-Farisi, kaum muslim membuat parit yang sangat susah untuk dilewati oleh pihak lawan. Sehingga hal itu yang membuat pihak lawan lama menunggu dan berkemah. Akhirnya mereka diazab, kena penyakit malaria ditambah dengan badai pasir. Mereka memilih mundur dan mengakui kekalahan mereka dalam peperangan ini dan menjadi kemenangan untuk umat Islam. Inilah video pembelajaran tentang respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Rasulullah. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.